Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Komasiska Amelia dengan NIM 2401414-053. Nah, saya dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan media ajar berupa kartu gambar peristiwa dengan materi menulis berita menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, pada pembelajaran menulis berita, guru menggunakan media kartu gambar peristiwa. Media ini berupa kartu yang berisi gambar-gambar berbagai peristiwa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti kerja bakti, upacara bendera, lomba kebersihan kelas, kegiatan pentas seni, kegiatan ekstrakurikuler, pertandingan olahraga antar kelas, lomba menghias kelas, dan kegiatan lainnya. Media kartu gambar peristiwa ini digunakan untuk membantu siswa memperoleh gambaran nyata mengenai suatu kejadian sehingga memudahkan mereka menemukan ide dan informasi sebelum menulis berita. Nah, dalam penerapan model Problem Based Learning atau PBL, guru terlebih dahulu menyajikan suatu permasalahan yang terdapat pada kartu gambar peristiwa. Nah, selanjutnya, guru akan membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dan membagikan satu kartu gambar kepada setiap kelompok. Nah, setiap kelompok akan mengamati gambar dengan seksama, kemudian mendiskusikan informasi yang terdapat pada gambar menggunakan unsur-unsur berita 5W tambah 1H, yaitu what, apa, menentukan peristiwa atau kegiatan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, wo, siapa, yaitu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, when, kapan, yaitu menyebutkan waktu terjadinya peristiwa, misalnya pagi hari, siang hari, atau saat kegiatan tertentu sedang berlangsung. Nah, yang keempat, where, di mana, yaitu menentukan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa seperti di sekolah, halaman sekolah, perpustakaan, atau lingkungan sekitar. Nah, yang kelima, why, atau mengapa, yaitu menjelaskan alasan atau tujuan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, yang terakhir, yang keenam, how, bagaimana, yaitu menjelaskan bagaimana peristiwa mulai dari awal hingga akhir sesuai dengan informasi yang terlihat pada gambar. Nah, hasil identifikasi unsur-unsur berita tersebut kemudian dituliskan pada lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Nah, setelah itu, setiap kelompok mendiskusikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan. Guru memberikan penguatan dan klarifikasi terhadap jawaban siswa, sehingga mereka memperoleh pemahaman yang benar tentang cara menemukan informasi penting dalam sebuah peristiwa sebelum menulis berita. Nah, melalui penggunaan media kartu gambar peristiwa, siswa menjadi lebih aktif dalam berdiskusi, mampu berpikir kritis, bekerja sama dalam memecahkan masalah, serta lebih mudah memahami cara mengidentifikasi unsur-unsur berita sebagai bekal untuk menulis berita secara mandiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada tes pembelajaran. Nah, tes pembelajaran ini berupa tes individu. Setelah seluruh rangkaian pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL selesai dilaksanakan, mulai dari kegiatan mengamati kartu gambar peristiwa, berdiskusi dalam kelompok, mengidentifikasi unsur-unsur berita 5W tambah 1H, hingga mengulangi hasil diskusi. Nah, di sini guru akan memberikan tes individu kepada setiap peserta didik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan keterampilan masing-masing siswa dalam menerapkan materi yang telah dipelajari. Meskipun proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok, pelaksanaan tes dilakukan secara mandiri agar guru dapat menilai kemampuan setiap siswa secara objektif. Tes yang digunakan merupakan tes keterampilan menulis
yaitu siswa diminta menyusun sebuah teks berita berdasarkan peristiwa nyata yang pernah mereka lihat, alami, atau ketahui di lingkungan rumah maupun sekolahan. Nah, peristiwa yang dipilih dapat berupa kegiatan kerja bakti, upacara bendera, kegiatan gotong royong, lomba kelas, kegiatan keagamaan, atau peristiwa lain yang benar-benar terjadi, sehingga berita yang ditulis berdasarkan fakta, bukan hasil imajinasi. Nah, sebelum mengerjakan tes, guru akan menjelaskan petunjuk pengerjaan kepada siswa agar mereka memahami tugas yang harus diselesaikan. Guru juga mengingatkan kembali bahwa dalam menulis berita, siswa harus memperhatikan kelengkapan unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan peristiwa terjadi, di mana peristiwa berlangsung, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana mendokumentasikan peristiwa itu. Nah, selain itu, siswa juga diminta menyusun berita sesuai dengan struktur penulisan berita yang benar, yaitu terdiri atas judul, pembuka, isi berita, dan penutup, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan. Nah, adapun petunjuk teks yang akan diberikan, yaitu buatlah sebuah teks berita secara individu berdasarkan peristiwa nyata yang pernah kamu lihat, alami, atau ketahui di lingkungan rumah atau di sekolah. Nah, melalui teks individu ini, guru dapat mengetahui kemampuan setiap siswa dalam menerapkan konsep menulis berita yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Hasil teks juga berita menjadi dasar bagi guru untuk menilai keterampilan menulis setiap siswa serta mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, agar penilaiannya lebih objektif, setiap aspek akan diberi skor 4-1. Misalnya, jika siswa tidak dapat menyebutkan salah satu unsur 5W tambah 1H, maka skornya berkurang. Sekarang kita masuk pada rubrik penilaiannya tes menulis berita. Ada 5 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, kelengkapan unsur berita 5W tambah 1H. Skor 4, jika ke-6 unsur seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa dan bagaimana lengkap dan tepat. Skor 3, hanya 1 unsur yang tidak dapat atau kurang tepat. Skor 2-3 unsur tidak ada atau kurang tepat. Skor 1, lebih dari 3 unsur tidak ada atau tidak tepat. Yang kedua, kelogisan dan keruntutan isi berita. Skor 4, isi berita runtut, logistik, dan mudah dipahami. Skor 3, isinya cukup runtut, terdapat sedikit ketidaksesuaian. Skor 2, isinya kurang runtut sehingga sebagian sulit dipahami. Dan skor 1, isinya tidak runtut dan sulit dipahami. Aspek yang ketiga, struktur berita. Skor 4, memuat judul, pembuka, isi, dan penutup secara lengkap. Skor 3, ada 1 bagian struktur yang belum lengkap. Dan skor 2, ada 2 bagian struktur yang belum lengkap. Skor 1, struktur berita tidak lengkap. Aspek yang keempat, penggunaan bahasa. Skor 4, bahasa Indonesia baik dan benar ejaan serta tanda baca tepat. Skor 3, ada beberapa kesalahan kecil. Skor 2, banyak kesalahan bahasa dan ejaan. Skor 1, bahasa tidak sesuai sehingga sulit dipahami. Kita masuk pada aspek yang terakhir, yaitu kelima, kerapian tulisan. Skor 4, tulisannya sangat rapi dan mudah dipahami. Skor 3, tulisannya rapi tapi masih ada sedikit coretan. Skor 2, tulisan kurang rapi, dan skor 1, tulisan tidak rapi dan sulit dibaca. Adapun pedoman penskorannya, yaitu skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 perlu bimbingan. Jadi, skor maksimum sama dengan 20. Nah, adapun konversi nilai, yaitu skor yang diperoleh kita bagi dengan 20 kali 100. Melalui proses penilaian dan penilaian hasil,
guru dapat mengetahui perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Proses penilaian memberikan gambaran mengenai keaktifan dan kerjasama siswa dalam kegiatan PBL atau Problem Based Learning berlangsung. Sedangkan penilaian hasil menunjukkan kemampuan setiap siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan menulis secara mandiri. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran, serta sebagai dasar dalam merancang tindakan pembelajaran berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai media pembelajaran, yaitu berupa kartu gambar peristiwa dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.